Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan mencoba menjelaskan tentang manajemen risiko teknologi informasi. Manajemen risiko teknologi informasi adalah proses kita dapat mengidentifikasi, kita dapat menilai, dan kita dapat mengendalikan risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi yang saat ini penuh dengan risiko. Tujuan dari manajemen risiko TI ini juga untuk meminimalkan potensi gangguan, kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan pelanggaran hukum yang mana dunia maya ini penuh dengan risiko berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan. Lalu bagaimana caranya kita untuk mengidentifikasi resiko teknologi informasi itu sendiri? Yaitu kita mencoba mengidentifikasi potensi ancaman dan kerentanan dalam sistem IT sendiri. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah kita harus menginventarisasi aset yang kita punya, yaitu hardware, software, data, dan jaringan. Kedua, identifikasi ancaman seperti halnya adakah virus ataukah human error atau mungkin ada bencana alam. Yang ketiga, identifikasi kerentanan sistem mungkin tidak update ya, passwordnya lemah, harus di-upgrade lagi. Contoh-contohnya dari resiko ETI adalah kebocoran data pelanggan. Ini sudah biasa terjadi ya dalam dunia TI. Terus serangan ransomware atau para hacker yang berkeliaran di dunia maya. Dan yang ketiga pemadaman listrik. Ini juga lumayan membuat dunia IT ini penuh dengan risiko. Untuk mengidentifikasi resiko IT, kita perlu tools atau peralatan dan teknik untuk mengidentifikasinya, yaitu kita menggunakan checklist keamanan, kita juga menggunakan wawancara dengan stakeholder, terus kita menganalisis nih histori-histori yang sudah pernah terjadi insiden sebelumnya gitu loh. Terus kita mengaudit juga nih sistem TI yang berlaku gitu loh. Karena kita memerlukan penilaian risiko dan mitigasi gitu. Mitigasi sendiri adalah sebuah upaya untuk tindakan mengurangi resiko baik dari segi kemungkinan terjadinya maupun dampak yang akan ditimbulkan. Jadi penilaian resiko adalah menilai tingkat resiko berdasarkan dampak dan kemungkinan yang akan terjadi ya. Kita bisa lihat bahwa resikonya misalnya ya serangan DDoS itu dia kemungkinannya tinggi ya, biasa cyber. Terus dampaknya itu sangat tinggi, store-nya tinggi. Artinya resiko ini yang paling rentan ketika punya kita IT kita dihack. Terus kalau human error itu dia mungkin dampaknya cuma sedang, rendah, terus nggak terlalu tinggi karena ya yang menggunakan manusia biasa bukan seorang hacker yang mengotak-atik sebuah sistem. Lalu apa strategi kita nih dalam upaya untuk tindakan mengurangi tingkat resiko atau strategi mitigasinya gitu loh. Kita yang pertama kita melakukan avoidance menghindari resiko gitu. Jadi avoid itu artinya menghindari. Kita menghindari resiko dari pertama human error, kita dari para hacker berarti kita harus harus antifikasi atau kita harus antisipasi ya dengan para programmer yang mumpuni dan para pegawai yang terlatih. Kedua, mitigation mengurangi kemungkinan atau dampaknya. Yang ketiga, transfer memindahkan risiko. Artinya ya kita harus punya asuransi ya dari IT sendiri. Terus yang selanjutnya acceptance, menerima. Ya mau nggak mau kalau kita sudah di hacker ya harus menerima, tinggal kita memperbaiki. Terus rencana tindakan mitigasi tersendiri itu adalah satu ya kita harus update dari
antivirus kita sendiri nih dalam jaringan kita, gitu. Terus kita juga harus punya backup data. Jadi data itu jangan cuma satu punya satu, dari database itu jangan cuma punya satu gitu. Terus yang selanjutnya kita harus, eee, memberikan pelatihan-pelatihan gitu loh, yang benar-benar, mumpuni di bidang IT untuk para karyawan agar menghindari kesalahan-kesalahan dari human error. Terus, selanjutnya fludensi server ya, ini biasanya dari perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan, servernya. Dalam manajemen risiko IT sendiri kita punya yang namanya business continuity plan. Artinya, kita punya rencana untuk menjaga kelangsungan proses bisnis yang selama penggunaannya itu tidak terganggu, gitu. Jadi komponen utamanya adalah satu, kita harus punya analisis dampak, gitu. Jadi, eee, kita misalnya pakai software ini dampaknya apa, kita program ini dampaknya apa, gitu. Terus kita juga harus punya strategi pemulihannya nih, ketika sudah misalnya terjadi sesuatu, kita harus punya nih, harus cara pemulihannya itu seperti apa, strategi pemulihannya itu seperti apa. Terus yang ketiga, rencana komunikasi yang darurat. Jadi kalau misalnya pada saat ini mati tiba-tiba atau ada masalah gitu ya, kita harus punya rencana komunikasi darurat antar cabang atau antar, departemen. Yang keempat, latihan dan simulasi. Jadi mau nggak mau ya, manusianya pun akan di-upgrade untuk latihan dan simulasi. Nah, kalau yang tadi adalah, BCV ya, itu yang kalau ini kita adalah DRP, yaitu Disaster Recovery Plan, yang artinya kita punya rencana teknis untuk memulihkan sistem dan data IT ya setelah bencana. Ya kalau tadi kita merencanakan itu sebelum kena bencana gitu. Kalau sekarang ini kita sudah kena bencana gitu. Apa yang harus kita lakukan? Berarti kita satu, inventaris sistem dan data kritikal, artinya semua sudah punya database yang lain selain hanya satu aja gitu. Yang kedua, prosedur pemulihan data. Kita harus punya secepatnya prosedur untuk memulihkan data-data yang ada. Terus kedua, lokasinya nih. Kita mau memulihkannya itu di lokasi mana nih? On-site, off-site, atau cloud? Terus kita harus punya deadline juga nih, waktu pemulihannya itu, berapa jam, berapa hari gitu loh. Jadi, tidak, berlama-lama dengan, tadi, misalnya kalau ada resiko-resiko di bidang IT. Nah ini ya perbedaannya tadi antara BCP dengan DRP gitu loh. Jadi kalau BCP sendiri dia fokus sama kelangsungan bisnis, sedangkan DRP itu ya mau nggak mau karena ketika sudah terjadi ya harus memulihkan sistem dan data IT. Terus ruang lingkupnya BCV itu organisasi secara menyeluruh. Artinya dalam satu perusahaan atau dalam suatu organisasi itu deh mereka mengerjakan itu semua. Sedangkan DRP itu teknologi informasinya. Jadi semua yang berkaitan dengan teknologi informasi itu. Gitu. Sedangkan BCP durasinya itu dia selama dan setelah krisis. Jadi jadi ketika sudah ada terjadi masalah, dia dikerjakan dan setelah ada itu juga dievaluasi dikerjakan juga. Sedangkan kalau di ERP itu dia uh, sudah ada ini nih apa namanya itu masalah gitu loh, baru setelah ada bencana baru DRP itu diaktifkan karena dia akan menganalisa sebuah kesalahan atau sebuah resiko dari manajemen IT sendiri. Nah, kesimpulannya ya dari manajemen risiko IT itu adalah bahwa manajemen itu di bidang resiko IT itu sangat penting karena dia membuat keberlangsungan suatu bisnis. Terus yang kedua, proses mencakupnya itu ya kalau manajemen resiko IT ya dia mengidentifikasi, dia memberikan penilaian, dia memberikan mitigasi dan rencana darurat.
Yang selanjutnya, kesimpulan selanjutnya adalah BCV dan DRP harus disusun, diuji, dan diperbarui secara berkala. Artinya kemungkinan-kemungkinan untuk terjadinya manajemen risiko IT itu sangat besar, jadi BCV dan DRP harus selalu disusun, diuji, dan diperbarui secara berkala untuk bisa mudah atau digunakan oleh para karyawan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga berguna untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.